wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Lestari. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Zakat, Infak, dan Sedekah, Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Amin Suma yang terdapat pada Jurnal Istihad volume 5 nomor 2 Juli 2013. Dalam latar belakangnya menjelaskan bahwa zakat merupakan sebutan bagi harta tertentu yang sengaja dikeluarkan untuk disalurkan kepada mustahik zakat. Jenis keuangan lainnya yang biasa menyertai atau disertai oleh zakat yaitu infak dan sedekah. Dana zakat, infak, dan sedekah merupakan 3 serangkaian sumber ekonomi dan keuangan Islam jangka pendek yang bersinergi dengan sumber-sumber keuangan lainnya seperti wakaf, wasiat, dan hibah yang berorientasi jangka panjang. Terdapat beberapa hikmah dari zakat. Yang pertama, dalam jangka pendek terutama dalam bidang pangan, zakat mampu mengatasi kelaparan dan gizi buruk yang kemungkinan dapat dialami oleh masyarakat miskin. Yang kedua, dari segi sandang, zakat mampu memenuhi sandang bagi masyarakat yang miskin. Yang ketiga, dari segi pendidikan, zakat mampu mencerdaskan kehidupan masyarakat dan agar masyarakat dapat terhindar dari kebodohan dan ketertinggalan. Keempat, zakat dapat menjadi modal dalam menjalankan kesehatan bagi masyarakat yang miskin. Kelima, dana zakat dapat mengcover semua lapisan masyarakat yang sangat membutuhkannya. Keenam, zakat jelas harus merata ke seluruh penjuru daerah. Ketujuh, zakat juga dapat mengurangi bahkan menghindarkan dari kesenjangan ekonomi. Kedelapan, zakat juga dapat mengatasi krisis pangan. Kesembilan, dampak positif lain dari zakat yaitu menciptakan harmonisasi hubungan sosial kemasyarakatan dalam konteksnya yang sangat luas. Kesepuluh, zakat dapat meminimalkan tindakan kekerasan atau kriminalitas. Potensi dana SIS dan partisipasi aktif masyarakat. Dana zakat, infak, dan sedekah memiliki potensi yang sangat luar biasa. Sebagai ilustrasi, untuk Indonesia saja, dengan penduduk muslim sekitar 212,5 atau setara dengan 85% dari keseluruhan penduduk Indonesia yang berjumlah 250 juta jiwa pada tahun 2013. Dalam satu malam takbir atau malam Idul Fitri diperkirakan akan mampu mengumpulkan dana zakat fitrah sebesar 5,3 triliun rupiah. Sebagai perkiraan dan perkalian jumlah penduduk muslim sebanyak 212,5 juta jiwa dikalikan dengan 25.000 untuk seharga 2,5 kg beras bagi setiap orang. Belum termasuk dana zakat mal, dan lain-lain. Berdasarkan riset Basnas, IDP, dan IPB beberapa waktu yang lalu, potensi zakat Indonesia tahun 2011 saja bisa mencapai 217 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia sesungguhnya adalah besar di dunia. Sayangnya, Basnas bersama-sama dengan lembaga-lembaga zakat lainnya baru mampu menyerap potensi tersebut dalam jumlah yang sangat kecil, yakni baru sekitar 1% saja. Makanya, semua badan dan atau lembaga amil zakat yang ada di Indonesia, tentu juga stakeholder dana SIS yang lainnya masih harus bekerja lebih ekstra keras, ekstra serius, ekstra fokus guna menggapai potensi zakat Indonesia yang masih tersisa sekitar 99% lagi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi
dana SIS Indonesia masih tertimbun rapat. Sebagaimana hal yang sama sesungguhnya juga dialami oleh sebagian bangsa-bangsa muslim lainnya. Beberapa faktor yang dimaksudkan sesungguhnya digambarkan dalam sikap masyarakat muslim itu sendiri terhadap zakat di samping pajak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kalangan muslim yang taat pajak dan sekaligus taat zakat. Yang kedua, boleh jadi ada golongan yang setia pajak tapi tidak dengan zakat. Yang ketiga, boleh jadi ada kelompok yang taat zakat tetapi tidak pajak. Dan yang keempat, tidak mustahil ada kelompok yang ingkar zakat sekaligus ingkar pajak. Terkait dengan gambaran sikap masyarakat muslim di satu pihak dan kendala yang dihadapi penggiat zakat secara makro, dalam garis besar pernah dikemukakan oleh pemerhati ZIS, diantaranya M. De Jamal Doa, yang menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, problem muzaki yang antara lain masih sering diselubungi dengan sikap riya, meskipun Al-Quran lama mewanti-wanti siapapun para muzaki atau munfik mustadik untuk tidak terjebak dengan sikap apalagi riya. Kedua, problem mustahik antara lain masih tercemari oleh sebagian oknum masyarakat yang pura-pura miskin atau munafik di satu pihak dan pembagian dana zakat yang belum merata, mengingat masih ada yang bersifat tumpang tindih dan terkonsentrasi pada tempat-tempat tertentu. Ketiga, problem khilafiyah, masalah-masalah kontemporer yang sedikit banyak menimbulkan perbedaan atau bahkan perdebatan. Terdapat pendapat yang boleh jadi berujung pada kehadiran fatwa hukum fikih, terutama secara lisan yang berbau fundamental. Keempat, problem normatika, peraturan perundang-undangan seputar pengolahan zakat, terutama di masa-masa lalu dan belakangan juga terkait dengan korelasi pengukuran zakat atas pembayaran yang secara teoritis masih tetap memandang beberapa penafsiran, sementara secara praktif baik kewajiban maupun teknis administratif masih tetap memiliki banyak kendala di lapangan, apalagi terkait sosialisasinya yang nyaris tidak pernah tertangani, apalagi ada yang menangani. Kelima, problem internal lembaga amil zakat sendiri yang dalam banyak hal dan praktiknya masih tetap mengalami beberapa kendala, termasuk dunia amilin sendiri yang hingga kini masih belum memiliki rambu-rambu penggajian atau upah atau fee atau ujrah yang benar-benar standar. Belum lagi terkait dengan keilmuan dan wawasan kesyariahan yang masih memerlukan pembinaan di samping peningkatan keahlian skill teknis operasional terkait pelayanan masyarakat, muzaki, munfik dan atau mustahdik maupun kalangan mustahik. Keenam, problem operasional yang paling tidak dalam beberapa untuk tidak mengatakan dalam banyak hal masih dihadapi oleh badan maupun lembaga amil zakat internal maupun eksternal. Penutup, zakat, infak, dan sedekah atau biasa disebut dengan SIS bisa dijadikan modal sekaligus model pembangunan sistem ekonomi dan keuangan sepanjang zaman, termasuk di era modern sekarang ini, di mana kehidupan ekonomi dan keuangan semakin kompleks dan bahkan problematik. Alasannya, selain dana SIS pernah teruji dan diuji kelangsungannya sepanjang perjalanan sejarah umat Islam, dana SIS juga memiliki
potensi luar biasa untuk dijadikan sebagai dana cadangan yang selalu siap dikucurkan dalam berbagai situasi dan kondisi apa dan bagaimanapun, terutama untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi dan keuangan jangka pendek atau bahkan datang secara tiba-tiba. Demikian pula dengan potensi SIS yang tidak pernah mengurang apalagi mengering di semua dan setiap negara yang dihuni oleh penduduk mayoritas muslim, terutama Indonesia sebagai negara muslim raksasa di seluruh penjuru dunia. Potensi dana SIS untuk umat Islam di Indonesia demikian fantastis ketika diperkirakan mampu menyumbangkan devisa sebesar 217 triliun rupiah dalam 1 tahun terakhir, dan ke depan insya Allah akan terus bertambah lebih besar lagi. Potensi ini sejatinya bisa diwujudkan pada waktunya manakala benar-benar dituju dan diburu secara bersama-sama melalui kerja simultan dan berbasis prinsip-prinsip profesional, prosedural, dan proporsional. Dengan modal utama masyarakat muzaki yang demikian melimpah dan dimotori oleh amilin yang jujur dan terampil, disupport oleh pemerintah selaku regulator dan diawasi oleh semua unsur masyarakat berakhlak, baik sangka dan kontrol setia. Insya Allah dan sungguh tidak berlebihan kita mengidolakan dana SIS sebagai modal dan model ideal pembangunan ekonomi dan keuangan modern sepanjang zaman, demi kesejahteraan bangsa rakyat Indonesia yang makmur, adil, dan merata.